Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahraja Miftahul Huda dengan NIM F1E221030. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data analog dan data digital, analog maupun sinyal digital dan transmisi analog dan transmisi digital. Yang pertama ada data analog dan data digital. Nah, data analog yang merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Kemudian dua parameter atau karakteristik yang terpenting yang dimiliki oleh analog yang merupakan amplitudo dan frekuensi. Namun gelombang pada analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus, dia memiliki tiga variabel dasar yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Kemudian data digital yang merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1 atau bisa kita sebut dalam bentuk biner. Kemudian sinyal analog dan digital, sinyal analog yang merupakan sinyal kontinu yang bervariasi dalam intensitas atau amplitudo sepanjang waktu. Artinya sinyal analog ini dia bersifat terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, sebagai contoh sederhana, ini suara saya yang kita bicara, saya sedang mempresentasikan. Nah, kemudian suara manusia ini merupakan sinyal analog karena berfluktuasi secara kontinu seiring berjalannya waktu. Namun sinyal analog dia rentan terhadap gangguan atau noise dan degradasi. Adapun sinyal digital di sini adalah sinyal yang terdiri dari sekuens titik diskrit atau simbol yang mempresentasikan data. Nah, sinyal digital ini disusun dia dalam langkah-langkah yang terpisah. Sama seperti data digital sebelumnya itu dia dalam bentuk biner 01, dia sifatnya putus-putus. Nah, tapi sementara itu keunggulan utama dari sinyal digital ini dia tahan terhadap noise. Kemampuannya untuk mengkodekan informasi juga akurasinya tinggi dan memudahkan dalam penyimpanan dan pengiriman. Adapun transmisi analog dan digital yang merupakan metode dasar dalam mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain melalui media seperti halnya kabel ataupun kabel optik dan gelombang radio dan lain-lainnya. Nah, transmisi analog ini dia melibatkan pengiriman data dalam bentuk sinyal analog yang merupakan gelombang kontinu dan data yang ditransmisikan melalui transmisi analog berubah secara terus-menerus, baik dalam amplitudo maupun frekuensinya. Sedangkan transmisi digital yang mengirimkan data dalam bentuk sinyal diskrit yang terdiri dari deretan bit 0 dan 1 yang diwakili oleh dua level tegangan yang berbeda, tinggi ataupun rendah. Dan sistem digital mentransmisikan informasi secara diskontinu, di mana data dipotong menjadi unit-unit kecil yang dapat diproses dengan lebih mudah oleh perangkat digital. Nah, adapun perbandingan antara analog dan digital ini, nah kalau analog dia kontinu dalam bentuk gelombang, digital dalam bentuk diskrit dan digital dia diskrit dalam bentuk biner. Sinyalnya kalau analog kontinu, kalau digital diskrit. Kemudian kalau analog dia rentan terhadap noise, namun digital dia stabil lebih tahan terhadap noise. Nah, kalau dalam aspek data, analog ini dalam bentuk gelombang, sedangkan digital dia dalam bentuk bilangan biner. Contohnya kalau analog dia radio, AM atau FM, televisi analog, digital, ada juga dia televisi digital, dan ada juga internet. Nah, kemudian di samping itu, analog dan digital itu dia mempunyai kelebihannya masing-masing. Yang mana kalau analog itu dia lebih real time, dia memberikan respon lebih cepat terhadap perubahan sinyal. Sedangkan kalau untuk
kekurangan dari analog itu dia biasanya itu sistemnya itu memerlukan kalibrasi yang lebih sering untuk menjaga akurasinya, terutama pada aplikasi yang memerlukan pengukuran yang presisi. Namun kalau kita ingin eh, mengolah yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan sinyal digital atau sistem digital. Karena sistem digital ini dia bisa menjalankan algoritma yang lebih canggih lagi, atau lebih kompleks. Nah, misalnya aplikasi dengan pengolahan data tinggi seperti sistem pemantauan yang memerlukan analisa data yang mendalam. Dan kemudian dalam situasi ini, misalnya kita ingin lebih murah, kita bisa menggunakan analog dibandingkan dengan digital, tergantung dari pemakaian kita nanti. Jadi dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari sistem analog maupun dari sistem digital ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.